Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa TV Anima dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan dicintai. Sore ini saya Bayu Winarso dipercayai oleh tim TV Anima untuk membawakan untuk menjadi host dalam acara Bincang-Bincang TV Masjid Anima dengan tema Peran Bikers Soleh dalam Masjid Anima. Pertama-tama saya mau sampaikan sesuatu bahwa terkait dengan COVID ini, maka Masjid Anima juga mengikuti peraturan pemerintah dan anjuran MUI bahwa tetap beribadah dari rumah dan mengerjakan semuanya dari rumah. Tapi untuk itu Anima juga tidak melewatkan waktu-waktu yang penting dalam situasi Ramadan ini dengan membuat TV Anima ini sebagai acara sore hari menjelang buka puasa bersama. Buka puasa bersama di rumah-rumah masing-masing ya. Oke, sore ini perkenalkan saya akan memperkenalkan bapak-bapak di sini sebagai dari Yayasan Anima, Bapak Haji Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Irsam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Pri ini dipercayai oleh Anima sebagai pembina Bikers Soleh Anima, dan Pak Irsam sebagai Kapten Rider Masjid. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, hari ini suasananya lumayan santai ya Pak ya. Jadi kita pengen tahu apa sih sebenarnya bermanfaat ya. Oke, pertama-tama saya mau tanya ke Bapak Pri. Ya. Ini kapan sih Pak Pri untuk tercetusnya mulai komunitas bikers ini Pak? Bikers Soleh Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terlebih dahulu mungkin mohon izin kepada Pak Mansur Kertayasa selaku pembina yayasan, juga Pak Aklani Masa selaku ketua yayasan. Mohon izin Pak, ini sharing aja. Jadi kalau kita lihat Masjid Anima ini sejak berdiri tahun 2003 hingga sekarang ya 2020. Itu sebetulnya sudah syarat dengan kegiatan, Pak. Sudah, kalau dibilang makmur untuk ukuran masjid itu sudah cukup makmur, ramai ya. Tapi jadi kendala adalah kesinambungan untuk pengurus. Kadang-kadang pengurus begitu aktif, kemudian begitu pindah tugas hilang lagi. Itu susah. Itu. Berganti-gantian. Iya. Nah, tujuannya adalah kita ini ingin bagaimana supaya masjid itu lebih makmur. Yang sudah makmur ini, ya kita punya kegiatan bakti sosial, zakat, infak, sodako, baksos, kemudian juga anak-anak ya, TPA-nya kalau sore ramai gitu. Tapi untuk pengurus ini, walaupun kita sudah punya komunitas yang awal itu goes Pak, goes itu lebih awal malah. Sebelum ada motor ya, bikers ya. Ya. Ada bulu tangkis juga, tapi itu harus keluar tempatnya. Ya. Di gor di luar di Keranggan. Ya. Kemudian juga kita punya tenis lapangan ada di family club itu. Kemudian juga kita punya tenis meja, pingpong ya.
kemudian yang terakhir ini ada futsal dan panahan. Nah, tapi terasa kegiatan-kegiatan masing-masing itu ya seperti begitu-begitu aja, kurang apa istilahnya sambutan daripada terutama pengurus inti, Pak. Itu yang perlu kita pacu semangatnya supaya kehadiran ke masjid itu lebih girahnya tuh lebih semangat lagi, gitu kan. Tidak hanya umumnya kalau ibadah di masjid kan assalamualaikum pulang. Assalamualaikum pulang. Gimana caranya supaya mereka tuh betah ke masjid? Nah, dan itu jadi kita punya tujuan tadi bagaimana agar masjid lebih makmur. Nah, upaya yang kita lakukan adalah masjid ini perlu kegiatan yang menarik buat jamaahnya selain kegiatan ibadah. Jadi selain hanya beribadah, tapi juga ada kegiatan yang bikin suasana menarik jemaah sehingga ingin selalu datang ke masjid, ketemu teman-temannya yang soleh-soleh di masjid, Pak. Nah, betul, Pak. Saya selalu melihat latar belakang tadi ya. Jadi ini ada atensi dari teman-teman nih. Ya. Pak, gimana supaya kegiatan tidak monoton? Ada atensi, tapi tentunya ditunjang dengan potensi. Teman-teman punya potensi nih. Jadi namanya roda 2 atau motor itu, tentunya sudah di kita ini sudah mendarah daging lah. Mungkin waktu SMA aja lah gitu kan. Ya. SMA 3 tahun, ya kan? Waktu kuliah berapa tahun tuh? Itu motor-motor. Selalu motoran, Pak ya. Ditambah lagi mungkin yang kerja, aktivitas tuh naik motor juga, ya kan? Jadi kalau bicara motor tuh udah sesuatu yang udah mendarah daging ya. Betul. Beda dengan mobil. Tidak semua orang punya mobil, ya kan? Nah, ketika ada atensi kita bicara motor, wah semua punya pengalaman nih, ya baik ke sekolah, kuliah, atau bekerja, gitu. Ditambah lagi teman-teman punya potensi bahwa mereka itu sebetulnya ada yang beberapa orang yang ikut ke komunitas biker yang besar. Bikers yang besar, Pak ya. Betul, semacam ada Harley Davidson Club. Kemudian moge seperti ada BMW ya, BMW, betul, Pak. Kemudian Kawasaki Ninja, Pak nanti Pak Isam banyak bahas lah. Nah, jadi adanya atensi ditunjang dengan potensi yang tadi, jadi kayak gayung bersambut. Gayung bersambut itu. Nah, kemudian tugas kita sebagai pengurus ya kita fasilitasi nih di masjid dengan masjid punya fasilitas ruangan, punya fasilitas kepengurusan, ya, apa yang bisa kita bantu untuk supaya mensupport, Pak. Yang terakhir adalah supaya bisa kita realisasikan. Betul. Jadi ada atensi, ada potensi, ada fasilitasi, dan terakhir adalah kita realisasikan. Maka lahirlah namanya. Awalnya itu sebenarnya namanya adalah biker anak soleh. Biker anak soleh, Pak. Tuh, tapi karena dalam perjalanannya tidak hanya anak-anak aja, malah orang tua juga ada. Justru sekarang orang tua kalau saya lihat. Jadi bukan biker anak soleh lagi, teman-teman. Jadi akhirnya menjadi biker soleh aja. Biker soleh, gitu ya, biker soleh. Nah, satu hal lagi yang terakhir adalah yang unik di sini tidak hanya motor-motor gede yang ada, ya, yang tercampur, yang tergabung, tapi mocil-mocil juga. Ya, ada NMAX, ada Harley, ada BMW, ada Kawasaki, malah Beat. Saya juga pakai Scoopy. Ya. Nah, malah juga ada yang nggak boleh dilarang, Pak ya, walaupun Scoopy ya. Inilah uniknya di sini supaya nanti betul, Pak. berbaur. Ya. Cuma tinggal nanti kita lihat distance-nya, jaraknya mana yang memungkinkan untuk jarak jauh. Betul. Mana yang jarak dekat, oke, motor kecil ikut. Yang jarak jauh motor kecil jangan ikut. Mungkin tapi dia nanti bisa menunjang untuk jadi bantu untuk jadi tim logistik misalnya. Betul. Itulah sebetulnya awal mulanya kenapa Bikers itu timbul. Ya, jadi intinya walaupun ada motor kecil, motor besar, insya Allah bareng jadi satu, sehingga kalau ada kegiatan pun ya tergantung ya. Kalau jauh ya yang motor kecil ngalah, mungkin bisa pakai mobil untuk bantu-bantu logistik kalau mau baksos ya. Lebih ke supaya kita jemaah masjid ini lebih secara silaturahminya lebih erat lagi. Kuahnya lebih baik. Ya bang, saya lihat yang namanya terutama laki-laki ya Pak ya. Jadi dengan kalau ngebicarain motor tuh udah hot banget tuh. Motor gue begini kan. Pokoknya terkait hobi apapun itu ya kan. Walaupun ada resiko aja ada gitu. Iya, betul Pak. Jadi emang waduh benar-benar exciting gitu ya. Oke Mas. Oke, berikutnya saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi tadi alasan dan tujuannya Pak ya. Alasan dan tujuannya kurang lebih apa Pak? Tadi
sebagian sih udah disebutin kayaknya ya. Nah, Jadi supaya nanti itu jadi ke depannya. apa namanya, para pengurus masjid ini lebih girahnya ke masjid itu lebih semangat lagi. Oke. Yang tadi itu tidak hanya Siap. udah sholat, kemudian kita pulang ya, ini Betul, Pak. masih ngumpul lah di masjid untuk membahas Benar. kegiatan masjid melalui fasilitas wadah tadi namanya, baik itu Bikers, hanya wadah aja. Bikers, benar, Pak. Hanya wadah, sebetulnya terkumpul di situ orang-orang yang berpotensi, ada yang ahli ekonomi, ada arsitek Iya. di dalamnya, ada macam-macam, ada pengusaha-pengusaha, bisnismen dan sebagainya. Meluangkan ilmunya masing-masing ya, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Bagaimana tujuannya sebetulnya supaya kembali ke masjid. Masya Allah ya, bagus sekali itu ya Pak, idenya Pak ya. Oke, Nah, ini- Nah, ini kurang kalau lebih, bilang, kalau- ini sedikit ada pesan dari hasil yang telah dicapai, kegiatan rutin Ramadan Idul Fitri dan Idul Kurban sudah dianalis mengalir tidak susah lagi bentuknya. Nah, ini sebentar saya bahas nomor satu dulu. Ya, nomor satu, Biasanya Pak. kalau Ya, kita Pak. mau bentuk panitia nih, Nah. Idul Fitri itu dorong-dorongan. Oh gitu. Jangan saya gitu kan. Iya, iya. Nah, dengan pengalaman di Bikers ini, kita rela kemana, kita tunjuk siapa, itu otomatis menerima aja karena sudah tahu bahwa nantinya Iya. pada saat realisasi di lapangan itu ternyata Semuanya. semua Kerja bakti support, semuanya, gitu. support. Jadi nggak Jadi, masing-masing Pak ya. ketika siapapun yang ditunjuk, Iya. jalan terus. Gitu. Nah, itu, Iya. itu salah satu hal positif dari Iya. hasil yang telah sampai yang pertama. Nah, Kemudian yang kedua juga pendirian koperasi ya. Jadi beberapa kali rihla itu bukan ujuk-ujuk jadi koperasi itu. Jadi Koperasi sini Pak ya. melalui Lima Dari koperasi hasil Ya. biker soleh ini. Oh gitu, dari obrolan-obrolan pada saat touring, pada saat istirahat ya. bagaimana kita membuat suatu warung masjid lah gitu Betul. untuk mensupport kebutuhan TPA, TK, kebutuhan masjid dulu ya. Masjid itu ya kalau bikin paket itu 500 paket. DKM itu kalau pesen nggak kira-kira tuh 1000 paket. Waduh. Nah, kita sampai ke lote, sampai Masya ke Allah, makro ya. zaman dulu kemarin. Ya, betul, Pak, Ada makro. Resma. Repot. Nah, dengan ada koperasi, DKM tinggal kasih koperasi, dibantu. Sebagai mediator koperasinya ya. Betul. Juga untuk membantu juga, karena di sini juga salah satu sekretariat informasi 1 ya. Ya. Nah, itu kebetulan kemarin itu banyak bencana-bencana tuh. Ya. Jadi dibantu tuh baik dari koperasi Anima maupun dari Alkola maupun dari Sodako. Baik. Mungkin formasi 1 sudah jelas semuanya mungkin ya, pemirsa Anima TV ya udah tahu semua ya. Atau mungkin perlu dijelaskan lagi kemarin sebelum dibahas? Mungkin banyak yang belum tahu tentang formasi 1 Pak. Nanti ada sesinya. Ada sesinya, oh maaf, mohon maaf ya. Nah, tadi Mas Ang nyinggung untuk formasi 1, siapa tahu belum ada yang tahu gitu. Oke, itu ada hasil yang lainnya lagi, pengadaan ambulans, oh udah ya, udah lewat. Pengadaan ambulans, alhamdulillah Itu udah ada Pak ya, saya lihat Pak ya. Ambulan juga waktu kita rihla ke Kuningan, Ya, kita diskusikan bagaimana supaya kita memiliki ambulan yang, karena itu udah urgent juga Pak, setiap Ya. ada accident ataupun ada kematian dan sebagainya itu kita perlu ambulans, selalu kesusahan. oh gitu Pak ya. Sekarang alhamdulillah sih sudah punya ambulan, berkoordinasi dan bersinergi dengan teman-teman dari Alkolam juga ya. Kemudian juga kita punya juga Nah ini ambulannya ya. Kemudian kita punya Para juga, pemirsa bisa lihat ambulansnya Anima ya. alhamdulillah ini sudah kemana-mana, ini sudah Ya. ke Sudah banyak yang di Sumatera, sudah ke Ya betul. Jawa Tengah, Jawa Timur sudah. Intinya kalau saya lihat, saya sebagai warga juga di perumahan sini Pak, Citra Grand, ambulan ini juga berfungsi untuk warga-warga yang membutuhkan gitu. Ya, betul. Bagus sekali Pak. Juga alhamdulillah kita punya mobil operasional. Ya, Dan yang terakhir ini ya ini masjid ini nih. ya Pak. Nah ini masjid juga tidak ujuk-ujuk jadi gitu. Ini melalui tahapan rihla yang berapa kali ya dari Iya, panjang. 2016 sudah mulai kita diskusi nih. Dari mulai yang dulu kecil Pak ya. Betul. Jadi 2016 waktu kita rihla pertama kan, Ya. baik kan 2016 nih. Sudah kita diskusi tuh. Masjid kita renovasi. Ya kan? Ya, jadi seperti ini. Gimana dananya, gimana kendalanya dan sebagainya. Nah, waktu itu arsiteknya Pak Fajar, almarhum Pak Fajar, mendukung juga tuh. Bersinergi juga kita dengan pihak estate. Ya. Alhamdulillah juga banyak dukungan dari mereka ini. Itu Pak kira-kira. Alhamdulillah ya, jadi kegiatan Bikers Anima ini bukan hanya touring naik motor aja ya kan, tapi ada
hal-hal yang positif yang bisa mengembangkan masjid sehingga berguna bagi kemaslahatan umat Memang Masjid intinya Animah. kegiatannya juga kembali kita untuk ke kegiatan ke masjid juga ini sebenarnya. Iya, betul Pak. Ya. Nah, baik sekali ya. Oke, kegiatan yang baru-baru kemana aja nih Pak yang baru dilaksanakan Pak oleh tim Biker Soleh nih Pak? Terakhir kita ke Terakhir Kuningan kita gitu. ke Kuningan yuk. Ke Kuningan ya. Itu ada event apa tuh Pak? Kurang lebihnya Pak? Nah itu salah satunya itu untuk ambulan. Ambulans ya. Ambulan juga kita wacana untuk ini Anima TV nih. Anima TV ya. Nah, ini sudah kita wacanakan juga nih. Jadi bagaimana kita membuat konsep untuk Anima TV dengan peralatan yang ala kadarnya dulu ya. Nggak ada yang anak kecil langsung belajar sepeda, langsung naik motor, nggak ada. Ya. Nah, kemudian dengan alat peralatan sekedarnya, ala kadarnya, kemudian kita tingkatkan supaya lebih bagus lagi. Memang masih banyak kendala. Ya. Ya. Nah ini waktu di Salah satu kegiatan yang Ciletuh nih kita. Masya Allah, waduh mantap ya. Wah ini Terus ini kita, kurang lebih ada hampir berapa? Tapi semua naik motor nih Pak? Apa sebagian? Sebagian. Oh sebagian. Tapi kegiatan biker saya Pak ya. bagian itu diskusinya mengenai itu tadi, mengenai kooperasi lah. Ya. Oh kooperasi di sini udah terbentuk ya. koperasi Ya. terbentuk di Ya. sini. Mengenai ambulan Ini, sudah, mengenai pembangunan masjid, Pembangunan masjid, dan TV rencana Anima ini. pembangunan masjid kita bahas juga di Matengkan di sini gongnya tuh di Ciletuh ini. Ciletuh ya. Jadi go no go-nya di sini. Oh Di itu. Ciletuh ini. Ya. Oke, kita gimana? Pak Sawiti segala ketua tuh Pak Sawiti. Pas itu ya. Pak Sawiti, Pak Fajar almarhum sebagai arsitek. Pak Fajar Sodik juga sebagai tim ambisi dan sebagai Pak Agung ya, itu semua. Pak Ramdan, semua Pak Ismanto semua. Oke, kita siap dengan segala konsekuensinya. Ya, alhamdulillah. Qadarullah walaupun qadarullah ini ada wabah ini kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ini Pak Pri, kegiatan yang kita sudah lakukan dari kita mulai terbentuk sampai saat ini Ya. itu sudah banyak Pak Bayu. Waduh. Nah, salah satunya inilah. Salah satunya ini ya. Yang sepatunya mungkin ini belum yang mungkin yang rilah kita yang keberapa saya juga kurang Banyaknya nggak hafal gitu. Tapi ya itu kita rilah seperti ini Ya. bukan kita hura-hura. Ya. Semuanya kita kembalikan ke Masjid. Rencana Untuk kepentingan masjid ya. pengembangan masjid kita. Pengembangan masjid ya. Dan biaya, Masya Allah. masalah biaya ini bukan biaya masjid ini. Bukan. Ya. Ini swadaya. Ya. Jadi caranya siasatnya gini, cari dulu ada villa. Mau kemana? Mau ke puncak? Cari temen yang punya villa. Oh gitu. Nah, Jadi biayanya nggak terlalu mahal ya. mau ke mana gitu ya? Cari teman yang punya lokasi di mana. Nah Oh ini gitu. Ini adalah ke tempat Pak Mansur nih, ketua pembina yayasan kita Pak Mansur. oh Pak Mansur Kertayasa, betul. Kertayasa, Yang di- ya. Yang di tengah itu Yang di Blinder. Oke, Punya Pak. siap. Iya, iya. Jadi, ke Bandung, ayo cari siapa gitu. Tinggal kita nanti dikirim daripada logistiknya aja gitu. Iya, iya, iya. Tapi kembali lagi semua ya kita swadaya lah. Ya, Supaya ya. tidak membebani. Membebani ya. Nah ini kita mau kemana ini? Ini persiapan ke puncak 2 kalau nggak salah. Ke tempat Kedua, ya? Pak Bagindo. Pak Gindo ya. Pak Bagindo ya. Ke villanya beliau ya, Pak Gindo ya. Ya, pilihan beliau. Sekarang jalannya udah bagus. Udah bagus Pak ya. Jadi Rencana aman ya. kemarin waktu masjid ini setelah diresmikan, Iya. kita ada beberapa pilihan. Satu, mau langsung panitia supaya ini mau ke Jogja, ke tempatnya Pak Fajar Sodik. Pak Fajar, kan? ya, betul, ya. Sekalian ke sana, rihlah, referensi, panitia udah capek, udah inilah artinya penat lah dengan mikirin pembangunan masjid ya, terutama masalah dananya nih. Nah, kita ayo ke sana gitu kan. Nah, Ternyata ada ini. Pak Pri, ini touring terakhir ini. Rihlah kita terakhir ke Kuningan ya. Nah, ini ke Kuningan. Oh, Kuningan ya. Tempat Pak Heru Baruna nih. Iya betul. Iya, iya. Pak Bayu juga ikut ya? Alhamdulillah Pak. Ikut kan Pak Bayu? Betul Pak, saya terus terang saya Ada juga nggak suka Pak. fotonya di situ? Ada Pak foto saya Pak. Jadi saya kenapa saya suka motor Pak? Saya lihat dari Rasulullah juga ya hobinya salah satunya memanah, Ya. berenang, terus yang ketiga berkuda. Berkuda. Karena kuda udah jarang sekarang. Kuda besi ya? Kuda besi adanya. Jadi saya ngegas aja. Intinya sama Pak gimana? Nah,
Jadi ya senang juga bersilaturahmi dengan teman-teman di masjid sini gitu ya. Oke. Lalu peserta tur, pertanyaan berikutnya, peserta touring biasanya berapa sih Pak? Kurang lebihnya Pak Irsa mungkin yang bisa jawab ya. Sebenarnya anggota resmi ada 60-an ya. Ya, kalau sebenarnya kalau anggota yang terdaftar di kita ini sebenarnya Ya. banyak itu 60-an ya. Ya. Cuman kalau Ya, aktif 50%. pas kita rihlah, kalau dalam bahasa kita rihlah, kalau dalam bahasa anak-anak motor mungkin touring gitu ya. Ya, betul, Sebenarnya touring, cuman kita nyebutnya rihlah karena memang Betul. ini lebih ke religinya kita Ya. ambil gitu loh. Ya. Jadi memang tidak selalu sama, tergantung eventnya. Kadang-kadang, tapi paling tidak 20 orang. 20 orang. Ya. Biar rame Pak ya. Minimal Iya. itu 20 orang. Kalau pas lagi rame bisa sampai 30 orang. Iya, iya. Kuningan tuh Cirebon itu 40. Ya, 20 waktu orang. kemarin ke Kuningan itu memang cukup Motor Iya, dan, itu sangat dan banyak. mobil. Ya, Motor dan mobil, ya. Dan mobil gitu kan. Kan banyak para sepuh juga ya yang Iya. Betul, ya. masa aku naik motor gitu. Nah, kita fasilitasi mobil. Ya, kita fasilitasin aja gitu. Betul, kan. Pak. Dan mobil pun nanti berguna untuk mengangkut barang-barang logistik. Logistik. Rangsel-rangsel teman-teman biker masukin mobil Mobil. supaya jalan. Jadi yang sudah senior tetap kita kasih ya kita fasilitasi. fasilitasi lah. Walaupun mau ikut nggak bisa naik motor, kita kasih naik mobil. Iya. Subhanallah. Tujuan kita di sana juga membahas untuk kepentingan masjid. Masjid, ya. Semua tujuannya Ya, positif Pak ya untuk di situ. masjid ya. Oke, jadi kalau Pak Irsam kan udah sering nih, itu untuk mengatur keamanannya motor ya, safety-nya itu seperti apa Pak Irsam? Ya, Misalnya, Ya memang anggota anak biker soleh Ada di Hanifah safety ya, ini Beb? memang tidak semua berasal dari benar-benar biker gitu ya. ya, Kebetulan kalau saya memang biker lah. Sebelum kita bentuk biker soleh ini juga saya sebenarnya sudah main motor Main juga. motor, gitu. ya. Jadi paling tidak saya lebih mengetahui dari segi safety, Tekniknya ya. bagaimana kita Ya. safety riding itu aman buat kita. Ya. Nah itu untuk keamanan itu harus kita lebih kita ketahuin gitu loh ya kan. Nah untuk safety sebenarnya untuk safety riding setiap kita rihlah ya kita selalu ingatkan kepada teman-teman gitu ya, supaya paling tidak peralatan standar lah paling tidak yang paling minim gitu lah paling tidak sepatu ya kan, walaupun tidak sepatu touring paling tidak harus pakai sepatu gitu loh. kalau nyeker bahaya. Bisa ditampilkan kan ada safety listnya tuh. Safety, untuk safety-nya paling tidak minimal sepatu. Helmet, Kedua jaket. Sebenarnya memang tidak untuk sampai saat ini tidak semua peserta anggota kita memiliki jaket safety. Yang Tapi safety yang ya. baru jaket biasanya, tapi paling tidak kita mengingatkan untuk selanjutnya paling tidak harus pakai jaket yang benar-benar untuk riding. Jadi safety yang full protector hujan, ya kan? Jas hujan paling penting. Jas hujan, helm itu paling penting. Helm. Paling tidak helm yang standar lah, jangan helm asal-asal helm gitu loh ya. Betul. penting. Karena kita Rihla kan ya walaupun dibilang dekat juga enggak, jauh juga enggak terlalu jauh. Bisa 6 jam tapi perjalanan. Iya, bisa 6 jam. Jadi helm itu memang harus helm yang paling tidak yang kuat menengah lah, yang kuat lah. SNI. SNI lah. paling tidak. Nah, itu. Terus kedua dari segi kendaraannya, ya kan? Kendaraannya kita persiapkan semaksimal mungkin supaya kita dalam perjalanan Rihla itu tidak ada kendala gara-gara motor kita bermasalah, sehingga Rihla kita menjadi lancar, nyaman gitu loh, nyaman ya. ya. Jadi nggak lancar. Ya, kira-kira begitulah Pak Bayu. Oke. Lalu mengenai perbekalan atau konsumsi, nah itu kalau dalam touring itu biasanya seperti apa sih Pak? Ya memang setiap kita Rihla itu memang karena kita di samping kita Rihla, tujuan keduanya ada Pak. Apa itu, Pak? Itu biasanya kita makan Kuliner. Itu biasanya Pak Pri yang ahlinya Pak Pri. Iya. Beliau ini yang selalu ini untuk logistik. Nah, ini buat nih. kebutuhan makan kita. Jadi Wih, namanya mantap ini. ini. Nah, ini salah Menu satunya ini. menu nasi dari Ismanto, Pak Bambang itu
Ada ribut. Ada ribut makanan. Listnya apa, makan di mana. Waduh, mereka sudah siapin itu. Paling penting makanannya kali ya. Karena kelemahan biker, Pak. Kalau nggak makan, Iya. repot. Atau kalau makanannya Harus kurang kuat. menarik, kayaknya waduh nggak enak nih. Kurang serak gitu. Harus fit kan. Ya, Ya. untuk logistik memang biasanya yang mengatur semua itu memang Pak Ismanto dan Pak Pri. Nah, kita semua kebutuhan logistik setiap rilah kita itu biasa kita angkut dengan satu mobil khusus. Waduh, Karena sudah dipersiapkan ya, Pak ya? kita persiapkan semua dari masjid. Ya. Jadi kita riding pas waktu rilah itu memang tidak membuat kalau apa-apa. Kita memang benar-benar untuk riding, konsentrasi untuk riding. Fokus ya, fokus untuk riding ya. Jadi perbekalan biar yang lain yang bawa ya. Kita siapkan satu mobil yang untuk logistik. Masya Allah, bagus sekali itu ya. Nah, ini waktu Ini di mana ini Pak? Ini kita ke Boyolali waktu kita survei Boyolali Pak? masjid. Jadi masjid ini kita cari ornamen Masjid. kuningan dan Iya, tempatnya iya. itu sampai ke Boyolali untuk Iya, nanti iya. dom ya. Kita lihat di luar itu ada hiasan dom tuh ornamen kuningannya. Oh domnya ya? Belum selesai karena lockdown ini kan, karena ada wabah COVID ini. Kemudian juga di mimbar ini, di apa namanya untuk mimbar itu ada kongliong dan sebagainya itu biasa kita dari kuningan Pak. Juga nanti ada mahkota ini sebagian. Oh. Jadi survei ini Pak ya tujuannya ini. Itu di dalam masjid Pak, foto-foto ini Pak? Bukan itu di galeri. Di galerinya. Salah satu Oh galeri untuk mereka. kita Kita lihat bahan-bahan mana- kita untuk di dalam ya, masjid ini. mana ya? kita bisa pasang di masjid salah satunya adalah di Sudah ada yang diaplikasikan di dalam masjid sini ya? sebagian. Sebagian ya? Itu di atas tadi dom. Oh, Masya Allah. Ya, indah sekali ya masjidnya ya. Belum selesai karena terkendala pekerjaan pun. Iya. PSBB kan. Benar ya, masih terkendala ya sekarang. Ini kita di puncak kalau nggak salah ini ya. Bukan waktu Ya. ke Kuningan juga. Oh nih. kuningan juga ya? Hah? Mana? Ya di Oh ini pas di ini nasi apa nama itu? Cikampek bukan Pak? Nasi jamblang. oh nasi Jamblang, jamblang. Cirebon. Oh, ini Cirebon yang ini apa? Waduh. Kalau ke Cirebon jangan lupa. Ini kita apa? Nasi jamblang. Iya, iya, iya. Waduh. Jadi ada keseruan lah. Jadi ya itu tadi Jadi harus ini. Kuliner itu memang kuliner ya Pak ya. Jadi naik motor bukannya tambah kurus, tambah gendut Pak ya. Jadi oke bagus banget deh. Wah ini di air terjun mana nih? Banyak ya. ini masih di Ciletuh ini. Oh Ciletuh ya. Nah, di sini bersama ada Pak Fajar Adi Suryan yang paling depan di depan, Iya, iya. pas di tengah lagi. Ini arsitek yang Membidangi arsitek untuk masjid ini. mendesain masjid kita ini lah. Oh gitu. Iya, iya, iya. Mantap ya. Sudah, masjidnya udah kita pakai Pak Fajar, alhamdulillah. Ini saya ada pertanyaan nih, bahwa Bapak ini kan ya sudah punya keluarga di rumah ya kan. Nah ini kalau pergi-pergi sering kayak begini dengan izin istri tuh gimana Pak? Makanya kita satu tahun orang kita- rumah marah atau gimana gitu kan? satu tahun tuh kita agendakan minimal 2 kali. Jadi kan rentangnya jauh. Oh gitu. Paling banyak Cuma 2 mungkin kali 3 ya Pak ya? kali. Iya. 4 kali itu jarang. Itu yang Jadi ter- sudah kita planning yang lah. terplanning ya? Kadang-kadang ada Yang dadakan ya? Yang dadakan ya? artinya bersama keluarga sudah kita Ya. Udah di setting ya Pak ya? setting. Nih ayah nanti mau turun sini untuk masjid Ya. 2 hari. Nanti anak-anak istri minta juga tuh. Kalau gitu Kadang-kadang pulang ke Bandung ya boleh. Kita antar dulu gitu. Keluarga adalah nomor 1. Ya. Nah ini kita nomor 2. Ya. Jadi tetap insya Allah aman karena saya rasa perginya dengan orang-orang masjid. Betul. Insya Allah apa namanya GPS-nya bener gitu. Ya. Oke bagus sekali ya pengalaman nih. Oke, saya pengen tahu juga nih selama ini apa sih yang didapat dari sebentar ada iklan dulu ya. Saya mau tanya berikutnya. Ntar. Nah ini ada pembagian hari ini dari Masjid Animah Iftar 700 box. Masya Allah, Alhamdulillah ya Masjid Animah menyalurkan 700 box hari ini di parkiran Masjid Animah di seberangnya ya. Saya lihat kemarin ada di depan ya tim panitia di depan apa namanya Sodako ya. Nah, sekarang sudah bergeser di sini untuk menghindari kerumunan massa ya. Jadi
kalau sekarang lagi masa COVID ini, kita juga memberi antrian kepada para yang membutuhkan itu dikasih jarak 1 meter ya. Dan harus menggunakan masker saya lihat ya. Harus, Pak. Jadi kalau nggak pakai masker juga harus nggak boleh mereka ya. Ya, jadi alhamdulillah dengan situasi sekarang ini Anima saya lihat benar-benar tidak putus untuk memberi sumbangan iftornya kepada kaum duafa dan membutuhkannya, terutama pada masa pandemik ini. Saya lihat ojol, Pak, Betul. ya, ojol yang pendapatannya setiap hari bisa mencapai 100-150 ribu, sekarang tinggal 20 ribu, 15 ribu ya. Jadi supir taksi juga ya, saya lihat banyak sekali. Oke, mudah-mudahan Animah bermanfaat untuk ini juga kita nggak beli baju baru karena lebaran di rumah masing-masing, bisa dialihkan untuk iftar berbagi dengan yang membutuhkan ya. Masya Allah ya. Jadi tadi saya ada pertanyaan. Jadi yang didapat dari Biker Soleh ini untuk kegiatan ini yang paling penting untuk kemaslahatan itu apa, Pak? Yang udah dijadikan lah. Ya, yang tadi udah disebutkan sebagian kan. Koperasi, gitu Koperasi ya. Masjid, Koperasi ya. Masjid, ini. terutama masjid ini ya. Karena ini jadi tulang punggungnya di sini kegiatan. Karena kedepannya kita juga tidak hanya melulu masalah kegiatan yang lain ya. Ibadah juga tetap kita fokuskan. Salah satu hasil dari Rela itu kita bikin kelas bahasa Arab. Les bahasa Arab ya. Ada juga, Pak ya. Nah, nanti dengan masjid yang fasilitas ini rencananya ya qadarullah ada wabah ini. Kita ingin memformalkan bahasa Arab ini untuk umum dengan pengajar-pengajar rekan-rekan Uzaifah dari Libya misalkan. Itu tanpa biaya ya, Pak ya? Ya, insya Allah ada. Ya mungkin nanti kita bisa atur lagi. Tapi intinya ingin kita formalkan dengan murid-murid atau santri-santri dari luar untuk umum lah. Untuk gitu. umum. Ya. Jadi reguler seminggu 2 kali pengajarnya pun reguler. Nggak seperti kita bahasa Arab kadang-kadang pas ada ustadznya datang, kita nggak datang, ustadz nggak datang, ya kan? Nggak bisa dijadwalkan ya kalau bahasa Arab. Kemudian juga kita bentuk juga kelas tartila, ngaji tartila, belajar tartila. Nah itu juga ingin kita formalkan untuk umum. Dengan sarana kembali lagi dengan sarana fasilitas yang kita miliki masjid ini kan cukup. Ya karena perlu juga kan kita. Betul, Pak. Sekarang kondisi sekarang itu paksa kita jadi imam di rumah, kan? Betul. Gitu, kan? Ya. Ini pelatihan khotib, pelatihan imam untuk umum. Kemudian juga pelatihan azan. Pelatihan azan. Kita juga sudah punya nih salah seorang pelatihnya udah jadi nih Pak Sugeng, Pak Haji Sugeng tuh. Ya. Suaranya Masya Allah, ya kan? Nah. suaranya cukup merdu. Pak Haji Sugeng ya, jadi pelatihnya. Banyak nggak, Pak? Ya. Salah satunya juga dari biker ini ya kita ada olahraga ya Pak Pri ya. Ya. Olahraga itu juga yang kita ini dari biker Soleh ini juga Begitu ya. kan. Kita kegiatan olahraga, pingpong. Selain touring ada olahraganya juga ya, biar kuat pada saat bawa motor ya. Sekarang kita udah punya gor nih. Jadi bekas tentu sudah kita mempertimbangkan untuk safety-nya. Okay. Kalau futsal, bulu tangkis, tenis masih masih ada ya. masih keluar. Nah, yang perlu kita pikirkan itu nanti basket mungkin. Lapangan basket ya. Touring untuk anak-anak gitu kan. Juga kita mikirkan juga untuk pelatihan audiovisual dan kekinian lah untuk Seperti apa tuh? Ya, pelatihan untuk peralatan TV. Oh ya. Medsos, Broadcasting itu ya. kan lebih Broadcasting tertarik ya. tuh semua Betul, Pak. anak-anak Ya, itu milenial, sangat bermanfaat ya, betul, Pak. Kita juga kelemahan kita itu adalah untuk menarik itu remaja masjid yang baru. Betul. Karena mereka itu cikal bakal untuk generasi kita nanti. Sebagai penerusnya, Pak ya. Nanti harus kita rangsang dengan pelatihan yang menarik. Dibilang komunitas benar-benar klub motor gitu ya. Sampai sekarang bisa dibilang membimbing teman-teman yang ada di masjid gitu. Maksudnya ada perubahan entah memang, perilaku atau apa yang lebih positif gitu ya. Ya memang kalau saya dulu dengan komunitas ataupun itu klub-klub motor baik itu lebih ininya kita ke mode ya dulu ya. Memang itu kan hanya sifatnya kita hobi lebih banyak ke lebih
lebih banyak itu untuk penyaluran. Bersenang-senang. hanya fun aja ya. Fun aja. Hanya fun. Gitu. Ya. Nah, tapi sekarang Ada nilai ibadahnya. nah, di Ada biker, ibadahnya. di biker soleh ini tidak seperti itu Pak Bayu. Ya. Kita lebih funnya kita ada. Ya. Tapi Amal ibadahnya juga ada karena Amal memang ibadah ada. touringnya itu hanya sebagai medianya aja. Isinya kita untuk ibadah gitu. Kerja Salah masjid. satunya itu menghasilkan karya-karya seperti ini gitu. Ya. Nah, Jadi emang itu, Pak. lebih banyak positifnya Pak ya, banyak sekarang. positifnya. Kalau dulu kita memang kita hanya fun aja cari duniawi ya. Iya. Kalau sekarang di biker soleh ini ya duniawinya dapat, akhiratnya juga dapat, pahalanya dapat gitu loh. Ya. Masya Allah. Bagus sekali itu Pak. Soalnya sih seperti itu Pak. Ya. Pak Bayu. Saya ada kutipan sedikit Pak. Waktu itu saya juga pernah bareng sama teman-teman biker soleh. Ya. Kebetulan diajak ya. Kan berapa kali kita Ya, pernah bareng kan? Ada satu masa yang paling terkenang buat saya. Intinya pada saat sholat subuh berjamaah, ya kan? Betul sekali. Kita kumpul di satu, walaupun di musola kecil, ya kan? Nanti ada ya tausiah kecil dari teman-teman masing-masing, ya kan? Sharing, ya kan? Nah, dari dulu seperti apa, sekarang seperti apa, ya kan di sini. Itu benar-benar membuat kita jadi Nah, di situ selalu positif gitu loh. Di situ bedanya Pak Ya. Bayu. Kalau dulu kita di klub-klub motor itu nggak ada seperti Ada itu. itu, ya kan? Ya mungkin nggak mikirin sholat berjamaah kali Nggak Pak, ada. jadi Kalau sholat mungkin maghrib udah sholat. lewat aja gitu. Enggak, kalau sholat mungkin sholat Ya. Jumat nggak sholat berjamaah, sholat Ya, masing-masing. masing-masing, gitu kan. ya. Kalau ini kan kita tidak sholat selalu berjamaah. Mampir Dan masjid, kalau jamaah. Pak Pri ya, kalau kita rihlah, Ustadz selalu ikut. Oh gitu ya Pak ya? Dan tausiah pasti selalu ada. Ustaz kita, Walaupun kita rihlah, misalnya kita di hotel Ya. atau di villa, itu pasti ada selalu ada tausiah dari Ustadz kita yang dari Ya betul Pak. Saya teman ada yang unik nih. Yang Ya. unik di komunitas biker ini, nggak ada ketua, Ya, nggak ada susunan pengurus formal, formal nggak ada. gitu. Ya hanya pembinaannya satu. Ya, Nah, gimana kita ngebentuk ketua atau kepanitiaan pada saat rihlah aja? pas rihlah. Alhamdulillah. Misalkan ke Cirebon, nah, itu sesuai petunjuk atau perintah Rasulullah bahwa setiap safar kalian harus Amir. harus punya amir. Amirul rihlah itu Amir, kayak amirul haj. Ya. Harus ada pemimpinnya. Gitu. Pemimpinan Kalau kepada ya. selesai rihlah ya selesai. Selesai. Gitu kan. Jadi nggak orang yang sama yang jadi Ya, pemimpinnya. kita tunjuk siapa lagi untuk nanti mengetuai daripada rihlah. Tapi kalau pemimpin di jalanan tetap air sama. road captain-nya mungkin Road captain-nya. ya, lebih sering saya lah. Ya. Ada Karena yang berpengalaman ya Pak ya. Memang kan kalau kita membawa rombongan motor dalam jumlah besar, Ya. itu kan memang tidak gampang Pak. Betul, Ya, Pak. memang ada komunikasi. biasa rob kapten tuh ada 3 ya di depan, Pak Ya, Irsam, ada di tengah ada di tengah, ada di belakang. siapa di tengah, di belakang biasanya Pak Rahmatullah. Ya. Nah, itu di belakang gitu kan. Sweepernya lah ya, Ya, sweepernya lah. ada itu formatur itu pasti selalu kita bentuk seperti itu Pak. Oke. Supaya rilah kita itu aman gitu loh. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Jadi bagaimana rencana selanjutnya untuk menyatukan jemaah ini nih, dari Bakir Soleh nih, kurang lebihnya nih. Jadi kita punya mimpi, memang semua yang kita impikan atau kita rencanakan, kita wacanakan belum semua terrealisasi. Siapa ya? Ya. Walaupun kita tadi kita punya koperasi, jadi koperasi ambulan mobil operasi jadi masjid, alhamdulillah gitu kan. Masih banyak PR kita yaitu Ya. regenerasi. Regenerasi Pak ya, Itu salah terutama ya satu Pak ya. tantangan di mana kita menarik anak-anak milenial ini supaya tertarik ke masjid, ya kan? Makanya kita harus bikin kegiatan-kegiatan yang menarik sesuai dunia mereka, Ya. ya kan? Nah itu satu. Kedua juga TV Anima ini masih banyak belajar nih. Nanti kita suatu saat kita akan undang siap-siap mereka nih. Nanti sampean ngasih nih tausiah mengenai peraudiovisualan bagaimana yang Nah, itu bagus. bagus Pak. Mesti di-share ya. Dan satu hal lagi Pak, ini TV Anima ini peralatan tuh tidak kita upayakan mandiri juga. Oh gitu. Nah, makanya kita mengundang juga para donatur yang ya memiliki audiovisual yang mungkin di rumahnya nggak kepake, ya kasih ke masjid lah supaya kualitas suara, kualitas gambar juga lebih. daripada disimpan di rumah aja Pak ya. Mending buat kemaslahatan bersama ya. Nah, jadi banyak bayar itu. Kemudian kita punya mimpi juga rumah tahfidz. Rumah Jadi tahfidz. kalau rumah tahfidz belum ada rumahnya, pondok belum ada, mungkin nanti masjid ini jadi pondok mampir aja tahfidz. Jadi kita enak kan kalau tiap sore itu ada anak-anak ngaji tahfidz. Ya dan betul Pak. sebagainya. Memang mimpinya nanti ada pondokan tahfidz di sini ya.
kemudian juga ada pelatihan-pelatihan nanti kita kerjasama dengan apa namanya itu lembaga pendidikan, Pendidikan gitu ya. kan. Untuk pelatihan-pelatihan audiovisual, pelatihan-pelatihan lainnya. Ya. Intinya masih banyak Banyak. rencana-rencana yang untuk pengembangan impikan, anima ini, kegiatan-kegiatannya ya. Tujuannya itu tadi Pak, supaya bisa jemaah ini bisa lebih banyak lagi orang Lebih banyak lagi, untuk ya. memakmurkan masjid kita ini. Ya, terutama setelah renovasi saya lihat Ya. sudah mencapai 1.000 untuk jemaah bisa 1.000 lebih Pak ya, menampung ya. 1.500 sebenarnya. 1.500 jemaah ya. Oke. Ada yang unik satu lagi sebelum Ya. saya lupa. Ya. Yang unik dari biker ini kalau nggak touring sakit. Sakit. Waduh, itu yang saya tuh. Pak Asep. bingung. Kayak nyandu ya. Ini kalau lockdown begini nih, ini pada sakit. Waduh, bingung. Lockdown Saya lihat mana gitu. Pak Asep bingung tuh, saya Pak Asep temen juga tuh. Iya, iya. Jadi ada sesuatu yang dirindukan, Pak. Kapan ring lagi nunggu dulu? Sabar dulu, banyak Setelah doa. pandemi ini berakhir Ya. kan, Insya baru Allah kita atur mudah-mudahan lagi. wabah ini segera Allah angkat, ya kan. Kemudian kita kembali lagi beribadah dengan Normal lagi ya. normal lagi. Insya Allah teman-teman semua kembali. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mempercepat masa sulit ini sehingga kita kembali normal lagi ya. Jemaah bisa sholat lagi di masjid ini ya kan. Ya. Terima kasih buat tim Biker Soleh untuk perbincangan-bincangannya sore ini hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bermanfaat untuk kemaslahatan umat jemaah Animah ke depannya ya. Jadi mudah-mudahan tim Biker Soleh terus berinovasi untuk memberi ide-ide yang baru sehingga kemakmuran jemaah Animah lebih lagi nanti ke depannya. Dari saya segitu, maaf, dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa.